Nah, sekarang ada satu contoh pertama, contoh yang paling gampang, yaitu adalah operasi dot product ya. Mungkin Anda sudah pernah kenal dot product ya. Dot product itu adalah sebuah fungsi yang memetakan dua buah vektor menjadi sebuah bilangan real gitu ya. Jadi U dengan V itu kita dot product-kan, hasilnya adalah ini ya. Ya. Nah, ternyata dot product itu adalah sebuah hasil kali dalam gitu. Nah, kita akan buktikan di sini. Ya, jadi syarat pertama tuh apa? V dot V itu harus lebih besar dari 0 ya untuk setiap V ya. Ini akan dibuktikan ya. Nah, kita coba aja langsung ya. V dot V itu adalah apa? Langsung ya, V1 dikali V1 ditambah V2 dikali V2 dan seterusnya ya. Vn dikali Vn. Berarti ini adalah V1 kuadrat, V2 kuadrat, dan seterusnya sampai Vn kuadrat. Nah, jelas ini karena ini kuadrat ya selalu lebih besar sama 0. Ini juga lebih besar sama 0. Ini juga lebih besar sama dengan 0 ya. Maka ini pasti lebih besar sama dengan 0 juga ya. Maka jumlahnya juga pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi terbukti ya. Nah, terbukti. Nah, terus akan dibuktikan V, V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Nah, ini juga sama seperti tadi. Ada dua arah ya, arah ke kiri sama arah ke kanan. Silahkan dicoba nih, saya akan skip ya. Dicoba sendiri. Ini mirip sama seperti pada pembuktian di nom tadi. Ya. Terus berikutnya akan dibuktikan ini ya. K dikali V, komutatif dulu ya. U, V itu sama dengan V dot U. Ya, ini jelas sih. Ya, jadi U dot V itu sama dengan U1 V1, U2 V2, UN Vn. Nah, kita tukar aja karena emang perkalian kan komutatif ya. V2, U2, dan seterusnya sampai Vn, UN ya. Maka ini V dot U. Nah, semoga cukup jelas. Nah, syarat keempat itu adalah apa? Akan dibuktikan KU dot V, ini bisa keluar ya. K dalam kurung U dot V. Ya. KU dot V itu apa? Itu KU1 dot V ya. V1 dan seterusnya sampai KUN dot Vn. Nah, ini K-nya bisa keluar ya. Jadi U1 dot V1 dan seterusnya sampai UN dot Vn. Maka kita akan dapatkan bahwa K itu dikali dengan U dot V. Nah, syarat terakhir akan saya tulis di slide berikutnya. Kita akan buktikan syarat terakhir, yaitu adalah U plus V dot W itu sama dengan U dot W ditambah V dot W. Jadi U plus V itu adalah apa? Itu adalah ini ya, U1 plus V1 ya, U2 plus V2, dan seterusnya sampai UN plus Vn. Nah, kita akan dot produkkan dia dengan W ya. Makanya ini adalah U1 plus V1 dikalikan W1 ditambah 2 plus V2 dikalikan W2 dan seterusnya sampai UN tambah Vn dikalikan WN. Nah, ini bisa kita pakai sifat distribusi ya. U1 dot dikalikan W1, terus yang ini ya U2 dan seterusnya sampai UN WN, kemudian kita kalikan yang ini V1 W1 dan seterusnya sampai Vn WN. Maka ini menjadi U dot W, ya ini segini ya. Ini jadi U dot W, dan yang terakhir ini adalah V dot W. Maka syarat kelima itu terbukti. Oleh karena itu, maka dot product adalah hasil kali dalam ya. Terbukti bahwa dot product itu adalah sebuah operasi hasil kali dalam. Nah, ruang vektor yang dilengkapi dengan sebuah hasil kali dalam hal ini dot product ya. Jadi Rn itu punya sebuah hasil kali dalam ya dalam bentuk dot product, maka Rn itu bisa kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam ya. Nah, tadi saya bilang apakah hasil kali dalam itu unik, dan ternyata enggak ya. Nah, ini adalah satu contoh di mana saya mendefinisikan hasil kali dalam yang lain selain dot product. Jadi saya ambil di R3 aja biar gampang. Jadi saya pilih V-nya itu adalah R3. Ya, ini R3 dan outputnya itu adalah R. Jadi saya definisikan sebuah fungsi H yang inputnya itu adalah nih
HU, V, dan outputnya itu adalah bilangan real. Nah, saya hanya buktikan yang syarat pertama saja ya, karena syarat ketiga 2, 3, 4, 5 itu sama aja gitu. Nah, saya akan buktikan syarat pertama aja bahwa HU, V itu adalah jadi akan dibuktikan itu lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, di sini sorry, bukan HU, V, tapi V, V ya. V, V itu apa? Kalau kita itu adalah V1 kuadrat ya dari sini. Min 2, V1, V2. Ini min 2, V2, V1 sekarang di sini. Nah, ini adalah 5 V2 kuadrat plus 3 V3 kuadrat ya. Mungkin dari sini belum kelihatan ya bahwa apa? Bahwa ini tuh selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Oleh karena itu akan saya sederhanakan. Ini menjadi min 4 V1 V2 ya, ditambah 5 V2 kuadrat ditambah 3 V3 kuadrat. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah triks ya. Ini menjadi 4 V2 kuadrat ya. Saya pisahkan ya, 5 itu kan bisa 2 tambah 3 atau 1 tambah 4 ya. Ini saya pisahkan menjadi 4 tambah 1 ya. Nah, kenapa begitu? Karena supaya ini tuh bisa kita ubah menjadi V2 kuadrat ditambah. Nah, sekarang ini sudah menjadi bentuk kuadrat semua ya. Ini sesuatu dikuadratkan, ini sesuatu dikuadratkan, ini sesuatu dikuadratkan. Nah, ini pasti lebih besar sama dengan 0. Ini juga pasti lebih besar sama dengan 0, ini pasti lebih besar sama 0. Oleh karena itu, maka HV, V pastilah lebih besar sama dengan 0. Ya, semoga cukup jelas. Nah, saya akan langsung buktikan yang syarat yang kedua gitu ya. Yang arah ke kanannya aja langsung ya. V, V sama dengan 0, maka V sama dengan 0 ya. Nah, jadi kan di syarat pertama saya sudah buktikan bahwa HV, V itu adalah ini ya. V1 min 2V2 ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat ya. Ini ada 3 V3-nya sih. Nah, ini sama dengan 0 nih. Nah, karena ini selalu positif, ini selalu positif, ini selalu positif, satu-satunya kemungkinan agar mereka 0 itu adalah ya V1 min 2V2 0, V2 0, V3-nya 0 ya. Dan ini adalah SPL homogen ya, 3 variabel, dan Anda bisa cari solusinya adalah V1, V2, dan V3-nya harus 0 semua. Maka V-nya harus 0. Jadi terbukti syarat kedua yang arah ke kanannya itu sudah terbukti nih. Dan sisanya itu bisa Anda coba sendiri. Dan ini adalah bukti bahwa H ini adalah membentuk sebuah hasil kali dalam di R3 ya. Jadi definisi H ini adalah membentuk sebuah hasil kali dalam di R3. Jadi dengan ini R3 itu adalah sebuah hasil kali dalam dengan hasil kali dalamnya tuh ini. Nah, semoga cukup jelas. Nah, kita kembali lagi ke ruang vektor sebagai ruang fungsi ya. Ruang vektor yang kita pilih itu adalah ruang fungsi yang tadi itu. Nah, kita bisa definisikan hasil kali dalamnya seperti ini nih. Nah, jadi HF, G itu adalah integral dari 0 dan 1 fx gx. Fx dikalikan gx. Ya, jadi kita harus buktikan, banyak yang harus kita buktikan ya. HF, F ini besar sama 0 akan dibuktikan HF, F sama dengan 0 hanya jika V sama dengan 0 ya. Bukan V-nya, di sini dalam hal ini F ya. Nah, akan dibuktikan HF, G, HG, F ya. Buktikan HK, F ini adalah HF ya. Sorry, harusnya ini nih. KF, G ini adalah K-nya bisa keluar ya. HF. Oke. Dan yang terakhir akan dibuktikan F1 tambah F2, G itu adalah HF1, G ditambah HF2, G. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Ini tidak terlalu susah. Mungkin yang paling ribet itu sebenarnya yang 1 dan 2 sih. Tapi 3, 4, 5 itu cuman sekedar nulis aja. Nggak terlalu susah sih. Nah, ini adalah contoh bahwa ruang fungsi pun
ruang vektor fungsi itu dia adalah ruang hasil kali dalam juga dengan hasil kali dalamnya tuh ini.